الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang mendengarkan, umumnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan guru kita Ustadz Asmar Lambo. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema jangan pernah menduakan Allah. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagar risalah wa a'addal amanah. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa Ainus TV dimanapun berada, sehat Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita, betul? Allah yang sehatkan kita, betul? Allah yang beri penyakit, betul? Allah yang memberi nikmat, betul? Allah yang memberikan apa lagi? Seluruh fasilitas kehidupan kita. Allah yang hidupkan, Allah yang matikan, Allah yang bahagiakan, Allah yang sempitkan, Allah yang susahkan. Maka kehidupan kita semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Raja, Allah adalah pemilik bumi, Allah adalah pemilik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik nyawa, tubuh dan seluruh yang kita punya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjadikan Allah nomor satu dalam hidup kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bu, mau bahagia enggak? Mau selamat enggak? Mau tenang enggak? Mau selamat di akhirat dapat surga? Caranya gimana? Nomor satukan Allah. Siapa yang menomorsatukan Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan, tumpuan dari cintanya hanya untuk Allah, maka pasti mereka akan dibahagiakan oleh Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sungguh orang beriman itu kecintaannya hanya untuk Allah, sehingga Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai sesuatu kecuali ia gantungkan kepada Allah. Cinta suami enggak? Cinta anak enggak? Ia tentu akan tetapi mencintai suami, mencintai harta, mencintai anak. Semuanya kita cintai hanya karena Allah. Karena Allah nomor satu dalam kehidupan kita. Kenapa orang yang cinta kepada Allah akan bahagia? Orang yang cinta kepada Allah tidak akan susah hidupnya. Karena mereka akan selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Mereka selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Bu, mau bahagia? Mau bahagia? Konsepnya dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Tadi telah dibacakan oleh qari'ah kita, Masya Allah sangat merdu. Ya, semuanya Bu. Wa may yattaqillah. Semuanya. 1, 2, 3. Wa may yattaqillah
Yaj'al lahu makhraja. Artinya wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, ya, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berjanji akan memberikan solusi atas masalahnya. Semua di sini ada masalahnya, betul? Semua di sini ada problematika kehidupannya, betul? Ada yang belum nikah, ada di sini belum nikah? Iya. Ada yang belum punya anak, ada di sini belum punya anak? Ada. Ya nikah aja belum, bagaimana mau punya anak gitu. Jadi kita ini semua memiliki problematika hidup. Kalau ada orang mengatakan saya tidak punya masalah, nah itu yang jadi masalah. Karena setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini membawa masalah masing-masing. Mulai dari permasalahan kita harus diurus oleh orang tua. Mulai dari permasalahan kita butuh asih dari ibu. Sampai permasalahan kita berakal harus menuntut ilmu. Sampai permasalahan kita butuh harta. Sampai permasalahan kita mengalami berbagai problematika kehidupan kita. Semua itu tidak akan membawa kesusahan dan malapetaka bila dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di sini ada yang banyak utang? Banyak. Gak ada yang ngomong ya. Bu, setiap kita ini punya masalah. Bahkan kadang-kadang kita punya persoalan yang susah kita selesaikan. Terutama dalam kehidupan kita kemungkinan kekurangan uang belanja, ya, atau pekerjaan suami kita lagi tidak baik, ya, atau suami kita terlalu pelit sehingga tidak memberikan uang belanja kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Nah, tentunya salah satu ajaran Al-Quran untuk mendapatkan rezeki yang barakah tanpa kita bekerja banting tulang kemanapun. Mungkin Allah akan mendatangkan kepada kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah bekerja siang malam, akan tetapi begitu saja konsep dari ajaran Al-Quran, yaitu coba kita kembali kepada Allah, mendahulukan Allah, menomorsatukan Allah, bertakwa kepada Allah, menjadikan Allah tujuan utama dari segalanya. Bu, kalau di masjid lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan Allah, betul? Iya. Panggilan Allah. Kemudian terdapat kalimat Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Bersamaan dengan panggilan suami. Mari kita shopping. Duluan mana? Oh, duluan mana, Bu? Sholat apa shopping? Duluan sholat apa duluan shopping? Hah? Sholat, betul. Ngomongnya kurang kenceng. Artinya tidak yakin dengan panggilan itu. Ya. Padahal panggilan sholat ini Allah dampingkan. Allah mengucapkan kalimat yang sangat indah setelah kalimat hayya 'alas shalah. Apa itu? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Yang kurang uangnya sini saya kasih uang. Yang ada masalah rumah tangganya sini saya selesaikan. Yang belum punya anak sini saya berikan. Yang belum punya jodoh sini saya kasih. Ya, yang banyak masalahnya apapun itu, kata Allah, sini saya selesaikan. Tapi kita lebih mendahulukan panggilan-panggilan yang lain selain daripada panggilan-panggilan Allah yang kita utamakan. Maka solusinya, jadikan Allah sebagai tujuan. Jadikan Allah sebagai harapan, karena Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia mau. Setiap kita punya kemauan, betul Bu? Di dalam hadis qudsi dikatakan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan dan ibu-ibu semua punya keinginan dan kita semua punya keinginan. Wallahu yaf'alu
ma yurid. Akan tetapi Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah berbuat apa yang dia inginkan. Allah bisa berikan kita rezeki sesuai usaha kita. Allah bisa berikan kita rezeki tanpa usaha. Dan Allah bisa berikan rezeki bertentangan dengan usaha. Artinya Allah berbuat sesuai apa yang dia mau. Jadi bukan karena usaha kita bikin kaya. Bukan karena usaha kita suami lantas langsung cinta kepada kita. Banyak orang usahanya sudah luar biasa, cantiknya luar biasa. Dia sudah pakai make up yang paling mahal. Tapi suaminya nggak cinta-cinta. Kenapa? Karena memang rasa cinta bukan daripada make upnya. Tapi rasa cinta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan Allah sebagai tujuan utama. Karena dialah yang mengatur kehidupan kita. Untuk mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia. Dan kehidupan akhirat yang bahagia. Insya Allahu Rabbul Alamin. Jadi itu adalah konsep kebahagiaan. Maka dari itu sebagai kesimpulannya. Kita amalkan nih saja 5 perintah dalam surah At-Talaq itu. Ya, ayat 2, ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi atas masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kemudian dikatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Konsep ketiga, tawakalnya sama Allah. Serahkan semua persoalan kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yahtasib, akan memberikan kita solusi dan akan memberikan kita berbagai macam cara untuk menjadi orang-orang yang tenang dan bahagia. Itu konsep. Kemudian yang keempat di situ dikatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih, ya. Innallaha balighu amrih. Allah itu memiliki kerja sendiri. Tidak diatur oleh manusia. Tidak diatur oleh doa kita. Tidak diatur oleh usaha kita. Dia punya kerja sendiri. Mengatur hamba-hambanya. Kemudian Allah tutup di dalam ayat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra, dan Allah telah menetapkan takdir-takdir kita masing-masing. Jadi udah tenang aja. Kenapa? Karena takdir kita semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal jalankan dengan sungguh-sungguh mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa atas apa pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak terhadap atas apapun yang terjadi di alam muka bumi ini. Luar biasa. Dari semua pemaparan ini membuat para ibu-ibu kayaknya nih udah siap mau bertanya sama Ustadz Asmar Lambo. Ibu-ibu siap bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Mana orangnya? Yuk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya dari Majelis Taklim Al-Buraq Cikeas. Saya ingin bertanya, jika menomorduakan Allah, apakah Allah ini cemburu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya Ustadz. Ketika kita mendoakan Allah, apakah Allah cemburu? Masya Allah, luar biasa. Silahkan Ustadz dijawab. Masya Allah. Tat, ini bukan ibu-ibu loh. Wah, masih muda toh? Iya, orangnya masih muda. Masya Allah, umur berapa sih? Umur berapa? 12 tahun, bukan ibu-ibu, tete-tete adindaku, luar biasa. Sudah punya pertanyaan dahsyat. Silakan Ustadz. Masya Allah, pertanyaannya mantap. Ya, saya panggil adek ya. Adek Masya aja. Allah, Dinda, subhanallah. Apabila Allah kita doakan, apakah Allah akan cemburu? Saya tanya, kalau adek didoakan cemburu apa tidak? Bukan menyamakan adek sama Allah. Tapi memang sudah menjadi sifatnya Allah itu adalah maha pencemburu. Makanya salah satu ibadah terbesar adalah tauhid. Rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Artinya Allah itu sangat marah ketika dia diduakan dari kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah itu harus kita esahkan, harus kita
menyembah satu-satunya, mengharap kepadanya satu-satunya, makhluk hanya menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah. Jadi Allah itu maha cemburu, sangat marah bagi orang-orang yang menduakannya, yang biasa kita sebut dengan syirik. Sampai-sampai Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi syai'a. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menduakan Allah, gitu. Orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selama dia taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Asmar Lombok atas jawaban dan pemaparan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu kepada kita semua.